kata para ulama, ketika seseorang itu memberi makan hewan, memberi makan binatang, maka dengan sebab dia memberi makan tersebut dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan pahala. Artinya ngasih makan itu dapat pahala. Binatang, entah binatang apa, pokoknya kalau kita kasih makan binatang tersebut, itu akan mendatangkan pahala bagi diri kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan secara umum, man la yurham, man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang, baik itu kepada binatang atau kepada apapun, la yurham, dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan kaget ketika mendengar hadis seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, gara-gara itu dia masuk surga. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu dia memberi minum itu adalah sedekah, ada pahala bagi dirinya. Kok bisa sampai masuk surga? Karena dia cinta, ada kasih sayang pada diri pelacur tersebut. Makanya kemudian dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rahmat kepada binatang itu, maka Allah pun merahmati dirinya dengan sebab dia menyayangi binatang tersebut. Beberapa hari yang lalu, Pak, saya ini sampai qadarullah, pas saya baca buku ini di ruang tamu, pintunya saya buka. Jadi pintu terbuka biar angin, karena banjir panas kalau ditutup rumahnya ada AC. Jadi ulun buka pintu sambil baca-baca buku ini. Nggak taunya ada wanita muda. Wanita muda ini dia pakai jilbab gitu, terus bawa botol, kucing-kucing itu dikiauinya, Pak. Ini yang bawa botol itu ternyata di dalam botol itu ada itu makanan yang bulat-bulat kayak apa itu. Itu di anunya, jadi di andaknya, di muka rumah ulun sendiri melihat, dibagi-baginya kucing-kucing itu dikiauinya gitu. Jadi dalam hati saya, kok kebetulan saya pas baca ini, jadi langsung saya mengatakan, Masya Allah ini wanita, perempuan muda ini, Masya Allah. Artinya sampai dia ini ngurusi kucing yang ada di luar rumahnya, membawa makanan cuma untuk ngasih makan binatang-binatang yang ada di luar. Maka terus kemudian saya berdoa, ya Allah, kasih rahmat anak ini, kasih rahmat wanita muda ini, perempuan muda ini, muda sekali, paling umurnya 25 paling banyak umurnya. Kasih rahmat dia, wahai Allah. Saya doakan dia seperti itu, karena ngelihat kok sampai kucing-kucing liar, kucing-kucing yang di kita ini mau kadang-kadang Pak. Apalagi kalau rumah pian paran pasar, itu kucingnya biasanya banyak. Nah, rumah ulun ini pas di muka rumah ulun ini ada rumah makannya super rame. Kalau biasanya rumah makan super rame ini orang membuang kucing ke situ supaya dapat makan. Jadi di muka rumah ulun ini tanggalan kucing, banyak banget kucing, bukan di mana, macam-macam kucingnya. Tapi dia saya melihat, Masya Allah, ini anak yang Masya Allah. Artinya begitu rahmat dia kepada binatang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengandung hikmah bahwasanya yang namanya kasih sayang seorang manusia itu bukan hanya kepada sesama manusia, bukan hanya kepada orang yang dia kenal. Bahkan Islam mengajarkan kepada seekor binatang pun seseorang itu disuruh memberikan kasih sayang. Jadi nggak boleh kita misalnya melihara binatang terus kada diberi makan, atau bersikap kasar kepada binatang, dipukul, ditawak batu. Saya ini Pak, kalau ada kucing berkelahi biasanya ulun simbur. Kalau disimbur itu kan kada sakit, kalau anggap aja kita memandinya, ya kan, daripada dipukul kasihan. Nah seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Jazairi, memberi makan, memberi minum, dan ini adalah sebuah sedekah dan bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya kata beliau, seperti apa adab pada binatang tersebut? Menyayanginya, atau maksudnya ada rahmat pada diri kita. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu punya rasa belas kasihan kepada binatang. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi ini pernah dalam satu perjalanan bersama para sahabat. Lalu Nabi berhenti di satu tempat. Tempat itu seperti kebun. Lalu kemudian Nabi ini menyelesaikan hajatnya. Entah Nabi buang air kecil atau buang air besar, Nabi menjauh dari para sahabatnya.
Para sahabat yang menunggu melihat di pohon itu ada seekor burung yang punya anak dua, ada anaknya 2 ekor. Kemudian oleh para sahabat ini tadi diambil anaknya. Kan kalau dimasak misalnya digoreng atau dibakar, yang masih muda ini mungkin empuk dagingnya kan, diambilnya oleh sahabat ini. Setelah Nabi Muhammad SAW ini keluar dari tempatnya atau selesai dari hajat Nabi Muhammad SAW, Nabi itu kemudian duduk sebentar. Setelah Nabi Muhammad SAW itu duduk sebentar, kemudian burung itu datang kepada Nabi. Nama burungnya burung khammarah. Burung khammarah ini datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengepak-ngepakkan sayapnya, entah dia berkata apa. Setelah burung itu berkata atau melakukan sesuatu di depan Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalau Nabi, siapa, kata Nabi SAW, yang mengambil man faja'a hadihi biwaladiha, siapa yang membuat dia susah, kata Nabi, berkaitan dengan anaknya. Siapa yang ngambil anaknya burung ini, kata Nabi SAW. Lalu sahabat mengatakan, kami ya Rasulullah yang mengambil anaknya. Maka Nabi mengatakan, ruddu alaiha waladaha ilayya, kembalikan anaknya, kata Rasulullah SAW, karena kalian membuat susah ibu daripada burung ini tadi, dan dia mengadu kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya kita jadi tahu yang namanya burung, sampai burung ini pelajaran buat kita, Pak. Yang namanya burung dipisahkan dari anaknya yang kayak apa modelnya kayak Nabi ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan. Biarkan dia dibesarkan oleh kuitannya. Terus Ustadz, bagaimana kalau orang yang ternak-ternak yang model adanya ternak burung berkicau segala macam? Wallahu a'lam. Kalau dalam hukum yang jelas dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika sahabat itu memisahkan anak burung itu dari induknya, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengembalikannya. Nah, hari ini manusia banyak, Pak, yang model ternak, yang anaknya ternak, dia beli anaknya, ya kan? Ibunya dipisah, anaknya lebih halus. Soalnya kalau binatang itu kalau diambil mulai lagi halus, ujarnya bisa urukan. Tahu Pak urukan? Benar. Ya, patuh, gampang. Lawan manusia ada takutan. Soalnya yang memberi makan itu dikira mamanya, ya Pak. Jadi yang seperti ini berdasarkan hadis ini tadi, maka itu nggak pantas, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kisah Nabi juga dalam perjalanan. Ketika Nabi dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW juga singgah di satu kebunnya orang Ansor. Ketika Nabi masuk di dalam kebun itu ada seekor onta. Setelah Nabi selesai hajatnya, onta itu kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Si onta ini sambil menangis, dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia adukan? Dia mengadukan bahwasanya juragannya atau pemiliknya itu kurang memberi makan dirinya dan dia dibebani dengan pekerjaan yang berat. Maka Nabi Muhammad SAW pun marah dan beliau mengatakan, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik daripada onta ini? Maka datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar yang mengatakan, dia milik saya wahai Rasul. Apa kata Nabi? Afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimah. Apa kata Nabi? Apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan binatang ini? Maksudnya, apakah engkau tidak takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan binatang? Artinya manusia bisa diazab oleh Allah dengan sebab binatang. Bahkan seorang wanita masuk dalam neraka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dengan sebab dia mengurung seekor kucing dan tidak diberi makan sampai kucing itu mati. Masuk neraka gara-gara seekor kucing. Lalu Nabi mengatakan, afala tattaqillaha bihadhihi bahimah. Apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah berkaitan dengan binatang ternak ini, kata Nabi. Allati malakakallahu iyyaha,
yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguasakan binatang ini kepadamu. Innahu syaka ilayya innaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sesungguhnya dia mengadu kepadaku, kata Nabi, engkau itu tuji'uhu, menjadikan dia lapar, kurang ngasih makan, wa tud'ibuhu, dan engkau memberikan kepadanya pekerjaan yang sangat berat. Ini binatang dikatakan oleh Nabi, afala tattaqillah, tidak engkau takut kepada Allah. Artinya kalau sudah dikatakan afala tattaqillah, itu hukumnya dosa orang yang melakukan seperti ini. Bahkan nanti Pak, di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab itu pernah duduk di satu tempat, lalu kemudian dia melihat ada seekor onta dikasih barang banyak banget, sampai ontanya itu pinalapah membawanya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, siapa pemilik onta ini? Orangnya datang dan mengaku, saya wahai Amirul Mukminin, aku akan memukulmu jika engkau tetap melakukan yang seperti ini kepada onta. Artinya engkau akan aku hukum, kata Umar bin Khattab, sampai engkau memberatkan onta seperti ini, memberikan beban kepadanya, yang beban itu dia nggak sanggup untuk mengangkatnya. Nah ini adabnya Islam terhadap binatang. Masya Allah Pak, kalau kita memperhatikan kalau kita memperhatikan ini, menunjukkan bahwasanya Islam itu mengajarkan juga kepada kita ini, untuk kita ini menjadi mulia di dalam urusan berkaitan dengan binatang. Artinya dalam segala perkara manusia yang beragama Islam, umat Nabi Muhammad SAW ini diajarkan untuk punya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Apalagi yang berikutnya, kata Syekh Abdul Al-Jaziri, irahatuha inda dabhiha au qatliha, liqauli sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menenangkan hewan ketika kita itu menyembelihnya. Bayangkan, untuk menyembelih saja nggak boleh gegabah, disuruh ditenangkan dulu hewan itu. Makanya sampai ada aturan kan Pak, kalau nyembelih sapi, kalau hari raya kurban, tempat nyembelih dengan sapi yang berdiri kan nggak boleh dijadikan satu. Itu adab, bukan supaya, itulah adab Islam. Intinya ketika kita melakukan yang seperti itu, panitianya semuanya berpahala. Semua panitianya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita. Rasul mengatakan, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan, ihsan. Ada kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala sesuatu, semuanya. Fa idza qataltum fa ahsinul qatla wa idza dabahtum fa ahsinud dabah. Kalau kamu membunuh, kata Nabi SAW, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan kalau kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ada dua macam Pak, ada al-qatl, ada ad-dabah. Al-qatl itu membunuh, ad-dabah itu menyembelih seperti biasa. Apa makna al-qatl? Ya membunuh. Membunuh siapa? Ya membunuh segala sesuatu. Waktu perang bunuh musuh, ya dengan cara yang baik, nggak boleh yang aneh-aneh. Musuhnya dimutilasi, ya kan? Musuhnya dibakar, atau hukumannya ditenggelamkan di dalam air supaya ini ada kaubinak sampai mati. Tidak boleh. Bahkan ini seorang musuh. Lalu Nabi mengatakan wa'aksimu fid dabah, dan ketika kalian menyembelih hewan kalian, maka berbuat baiklah, perbaguslah caranya. Nanti dalam aturannya kan, binatangnya matanya ditutupi supaya nggak lihat, pisaunya harus tajam, nyembelihnya harus cepat. Kadang-kala orang yang kada bisa menyembelih sapi misalnya, terus disuruh nyembelih sapi, akhirnya menyembelih sapinya setengah jamnya, hidayatnya harus kada padat-padat bunuhnya, yang iyanya sapinya kesakitan, dan itu dilarang dalam syariat agama Islam. Ini salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam urusan nyembelih pun harus dengan cara yang baik. Pernah kejadian Pak di Saudi Arabia, impor ayam potong, soalnya di Arab sana kan tidak ada peternakan ayam dari di sini tidaknya. Wallahualam ada apa salah. Jadi ngirim ayam potong ini berkontainer-kontainer dari
negeri kafir, dari negeri mana, nggak tahu dari mana. Setelah ayam itu datang, dibuka, bagus ayamnya, kualitasnya, dibongkar barang ini segala macam. Lalu ada satu orang yang curiga. Curiganya di mana, Pak? Gulunya akan ada kembaliannya, gulunya mulus. Berarti ayam ini diapain, Pak? Kalau bangkai, ada mungkin bangkai berkontainer-kontainer kayak itu. Di mana yang mengumpulkan bangkai? Kayak apa ceritanya ayam? Tidak ada bekas sembelihan. Nah, maka ayam ini ternyata orang yang punya ayam ini ketika ada order yang berkontainer-kontainer mungkin puluhan ribu ekor ayam, kalau hendak menyembelih di tunggal lingkungan lambat, dimasukkannya mesin ayam ini sebenarnya, keluar sudah bulunya habis, sudah mulus, tinggal dibersihinnya dalamnya aja. Itu yang dilakukan oleh mereka. Apa kemudian yang terjadi? Semua kontainer dikembalikan karena itu haram bagi kaum muslim. Nah, pian bisa membayangkan binatang hidup dimasukkan dalam mesin, ya kan? Keluar sudah ada berbulu lagi, sudah mati. Seperti apa dia sakitnya? Seperti apa dia tersiksanya? Mau tahu, Pak, kalau binatang itu sakit? Pian kayaknya tangkap ayam seekor, cabut bulunya, apa yang terjadi, Pak? Satu saja cabut bulunya, ayamnya pasti berkuciak, ya kan? Kecuali ibu-ibu yang bercabut tuban itu dengan nyaman, kalau sambil panggil apa lain lagi gitu. Ini ayam kalau dicabut bulunya teriak dia, ayam ini akan teriak karena itu sakit. Nah, ini dimasukkan dalam mesin semuanya. Nah, itulah cara orang kafir ketika melakukan penyembelihan. Pokoknya jadi daging mereka makan, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti tentang masalah apa sehat dan tidak sehat, nggak ngerti masalah menyakiti atau tidak menyakiti. Dan Nabi mengajarkan fa'aksinu bidzabah, dan berbuat baiklah kalian di dalam masalah menyembelih hewan-hewan tersebut. Ini hikmah yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang disebutkan oleh beliau, ada binatang-binatang yang boleh untuk dibunuh. Artinya kalau membunuh serampangan itu tidak boleh. Tapi ada beberapa binatang yang boleh untuk dibunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya binatang ini disebut sebagai khamsu fawasik tuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 binatang fasik. Binatang kok fasik ya, maksudnya binatang ini binatang yang punya perangai buruk, punya keburukan binatang ini. Tuqtalna fil hilli wal haram, yang boleh dibunuh di tanah halal ataupun di tanah haram. Karena di tanah halal dan tanah haram itu ada bedanya untuk membunuh binatang. Tapi khusus binatang fasik ini, meskipun pian dalam keadaan berbaju ihram yang tidak boleh membunuh binatang, tapi kalau ketemu binatang fasik ini boleh untuk dibunuh. Apa saja binatang fasik itu? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah al-hayah, ular. Yang kedua adalah al-ghurab. Ghurab itu burung gagak. Yang ketiga al-fa'rah, tikus. Yang keempat anjing buas, anjing yang buas yang bisa menyerang orang. Yang ketiga kata Nabi SAW wal-hidah atau hudyah, burung elang atau burung pemangsa yang berbahaya. Itu kelimanya ini kata Nabi boleh kalian bunuh fil hilli wal haram, dalam keadaan di tanah halal ataupun di tanah haram. Tapi tetap yang namanya membunuh binatang ini bukan terus pian cari-cari terus pian bunuhi, enggak. Maksudnya boleh membunuh itu kalau dia mengganggu kita, dia membahayakan kita. Kita berada di tenda misalnya di Mina misalnya, masuk ular ke dalam tenda kita, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bunuh. Tapi kalau melihat ularnya jauh, ularnya gak ada urusan lawan kita, atau bercari-cari ini lubangnya ular, kita cari ularnya, kita bunuhi ularnya. Bukan seperti itu maknanya. Ketika dia mengganggu maka bunuh. Tikus pun juga seperti itu. Ketika dia mengganggu boleh bagi kita untuk membunuhnya. Termasuk juga anjing buas, termasuk juga apa namanya burung gagak. Semuanya ketika dia mengganggu itu boleh untuk dibunuh.
Dan cara membunuh mereka juga dengan cara yang baik. Kita sering lihat orang bunuh tikus itu dibanam tikusnya, ya Pak. Kadang-kadang kan tikusnya dibanam atau di apa ya, kalau ulun biasanya ulun catuk di kepalanya. Biasanya tikus itu kalau dicatuk kepalanya sekali ya, wassalam ya kan, mati ya. Tapi kayak apa kalau artinya kayak apa caranya supaya cepat matinya? Tidak boleh meskipun binatang-binatang fasik ini untuk disiksa. Makanya ketika suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat ada sarang semut yang dibakar oleh sahabat Nabi, Nabi marah. Apa kata Nabi? La yanbaghi li ahadin ayyu'adziba bi'adzabillah. Tidak seharusnya, kata Nabi, seseorang itu menyiksa hewan dengan cara atau dengan azabnya Allah. Azabnya Allah dalam neraka dengan api. Tidak pantas bagi kita untuk membunuh binatang dengan cara dibakar. Itu membuat Nabi SAW menjadi marah. Nah, kalau kita melihat bahwasanya binatang-binatang tadi itu dilarang atau disuruh untuk membunuh, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau ada orang, ini dalil Pak, dalil bahwasanya di dalam masalah ini juga terdapat dalil bahwasanya orang itu boleh memelihara binatang, boleh. Pian mau melihara burung, pian mau melihara ayam, dengan satu syarat. Syaratnya dikasih makan, dikasih minum. Boleh binatang itu dikurung dengan syarat dikasih makan dan dikasih minum. Kayak burung-burung, kita punya burung, suka mainan burung apa suka koleksi dan segala macam, boleh dengan syarat seperti itu. Tapi ada binatang yang tidak boleh dipelihara. Nah, kadang-kadang ada kalau Pak pian melihat ada ustadz hobinya melihara ular. Pernah lihat Pak? Ular dipeliharanya. Tidak boleh ular ini dipelihara. Imam An-Nawawi dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, memelihara binatang buas berbahaya itu tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali kalau menurut ulama kontemporer, kecuali untuk penelitian. Orang melihara ular, bukan untuk dipelihara ularnya, untuk diambil bisanya, mungkin untuk dijadikan obat. Atau orang memelihara, ini yang dipelihara binatang buas, binatang berbahaya. Di belakang rumah saya itu ada Pak Haji itu, berisi buaya, segranalan buayanya, dikurungnya buayanya. Saya jalan, buayanya kepalanya ke sebelah situ. Pas ulun berjalan lewat ke sebelah sini, ada lawas berputar buayanya. Kepalanya menghadap pada ulun. Itu kalau lepas kira-kira kayak apa? Besar buayanya. Kalau saya misalnya berbah panjang, buaya itu lebih panjang. Besar sekali dia. Saya bilang kok pelihara seperti ini? Dulu nemu mulai kecil dan sudah bertahun-tahun ini dikurung, dipelihara. Besar sekali, kalau yang kayak ulun aja kira-kira dimakannya buaya tadi. Guanal barang. Nah, yang seperti ini di dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Hambali hukumnya haram. Memelihara binatang buas yang tidak ada manfaatnya, itu diharamkan. Kayak seperti memelihara anjing. Anjing itu nggak boleh Pak dipelihara, kecuali anjing pemburu, kecuali anjing penjaga. Ada manfaatnya ya. Kalau nggak ada manfaatnya, anjing yang halus-halus, bulunya pindah bagus-bagus, nah itu guring lawan kita ya kan Pak. Nggak boleh pelihara seperti itu. Cuma untuk tren-trenan nggak boleh. Atau pelihara misalnya binatang apa lagi yang buas-buas. Apa Pak? Yang dipelihara Pak? Yang buas, pelihara macan misalnya. Mengingun macan, kalau melihat videonya orang Arab itu adalah nang pina begayanya pina liwar, macan di ingunnya Pak. Di Dubai ini banyak yang seperti itu. Pelihara macan. Singa itu dibawanya bulik ke rumah. Yang ini berbahaya karena dia itu hewan buas. Suatu saat, suatu hari tanpa kita sadari akan kembali kebuasannya kepada seperti biasanya. Banyak kasus yang menjelaskan seperti itu. Binatang-binatang buas ini dipelihara. Di Amerika itu pernah ada orang memelihara simpanse. Simpanse itu binatang yang bisa makan daging dan bisa makan tumbuh-tumbuhan. Simpanse itu jahatnya luar biasa Pak. Kalau pian melihat video-video tentang simpanse, kalau ada warik sasak masuk ke dalam kelompoknya, binatang yang bukan koloninya, harapian dipatah-patahnya binatang ini lawan simpanse. Jahatnya luar biasa. Orang ini memelihara ini tadi.
sampai sampai kira-kira 9 tahun atau 10 tahun simpanse itu dipelihara. Apa kemudian yang terjadi, Pak? Si pemeliharanya, si wanitanya ini dicakar-cakarnya, dipukulinya, diibutinya, dan tidak mati. Kebetulan tidak mati. Tapi kemudian apa yang terjadi? Muhanya sudah tidak berupa muha lagi. Sampai dioperasi plastik berkali-kali nggak jadi muka menjadi. Kenapa? Ya karena sebab memelihara binatang yang seperti ini dilarang, memelihara seperti itu nggak boleh. Kecuali untuk tujuan-tujuan yang manfaat. Nah ini beberapa adab yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkaitan dengan binatang. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah ini yang paling penting. Kalau binatang yang kita pelihara itu adalah binatang yang diperbolehkan dan ada ketentuan syariat di dalam urusan haknya, ada hak Allah di dalamnya, maka hendaklah perhatikan hak Allah. Kita pelihara kambing 40 ekor, ada zakatnya 1 ekor. 40 ekor sudah parak wayahnya zakat, disembelihnya seekor, ya kan? Apa yang terjadi? Tinggal 39. Apakah 39 wajib zakat? Tidak, ya kan? Yang seekor tadi sudah dimakan, diulahnya habis pengajian makan kambing misalnya. Nah yang seperti ini dilarang, harus tahu tentang hak daripada binatang yang kita pelihara. Nah ini kira-kira adab yang diajarkan oleh Islam berkaitan dengan hewan. Artinya adab kita kepada hewan dan aturan-aturan yang dijelaskan oleh syariat berkaitan dengan hewan. Intinya Islam mengajarkan baik kepada hewan pun seseorang itu harus mempunyai adab. Terus kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tanya, kalau melihara kucing ya Pak Ustaz, nah, itu kan beda lagi Pak. Karena kucing itu kan satu ada manfaatnya. Ya, manfaatnya paling kadang mencari tikus. Jangan sampai memelihara kucing yang ada bermanfaat malah jadi penyakit. Kucing-kucing, kalian tahu Pak, kucing-kucing yang larang-larang itu kutunya luar biasa ya Pak. Bukan manfaat, sudah lawan tikus kadawani, ya kan? Kucing lawan tikus kadawani. Sudah kadawani lawan tikus berkutu. Nah, kutunya ini bahaya. Kalau nempel di badan, apalagi kalau ada anak kecil, bahaya kutu-kutunya ini tadi. Terus bulu-bulunya. Nah yang seperti itu nggak boleh dipelihara, nggak ada manfaatnya. Intinya Islam itu boleh memelihara yang semacam-macam seperti itu boleh, asal semua itu ada manfaat. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.